Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karim Alfiana, NRP 10611710000084. Saya Anasrullah, NRP 10611710000057. Saya Rosa Fiana Nur Adini, NRP 10611117. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu tentang aplikasi penggajian karyawan. Dan untuk latar belakangnya, gaji merupakan upah yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan berhak mendapatkan gaji sesuai peraturan ketentuan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, masalah pemberian gaji merupakan hal yang penting karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat kerja para karyawannya. Maka, dilakukan analisis suatu sistem pengolahan data gaji karyawan dengan merancang aplikasi pemrograman sistem basis data menggunakan SQL dengan dibantu XAMPP dan Visual Studio Code. Sehingga dengan adanya aplikasi pengolahan data penggajian karyawan ini, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para karyawannya, karena akan menghemat waktu dalam pemrosesan data serta menghemat waktu dalam pelaporan gaji karyawannya. Untuk selanjutnya, pengenalan aplikasinya akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Rosa. Silakan. Oke, untuk aplikasi penggajian karyawannya itu menggunakan manajemen basis data, SQL, XAMPP, dan Visual Studio Code. Nah, untuk manajemen basis data ini untuk representasi kumpulan data yang saling berhubungan serta disimpan secara bersama-sama dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, XAMPP, yaitu sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di komputer lokal. Yang ketiga, SQL, Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk bekerja dengan sebuah database. Yang keempat, Visual Studio Code, yaitu alat ini bersifat multiplatform dan mendukung sintaksis untuk banyak bahasa pemrograman. Nah, untuk rancangan aplikasinya ini, yang pertama membuat Entity Relationship Diagram, yang kedua membuat indeks untuk menampilkan rancangan database pada web, yang ketiga membuat coding halaman tampilan login, yang keempat membuat coding menu tampilan database, yang kelima membuat coding database organization unit, yang keenam membuat coding database position class, yang ketujuh membuat coding database karyawan, yang kedelapan membuat coding database SK karyawan, dan 9 membuat coding database laporan kenaikan gaji. Untuk cara penggunaan aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ima. Untuk cara penggunaan aplikasinya langsung saya tunjukkan melalui website. Untuk mencari halaman aplikasi gaji karyawan, maka perlu dituliskan pada website, yaitu localhost/magang. Setelah itu muncul tampilan halaman login seperti ini. Username-nya ditulis Ima dan password-nya dituliskan, lalu klik login. Pada aplikasi kenaikan gaji karyawan ini terdapat 5 tabel, yaitu Organization Unit, Position Class, Employee, SK Employee, serta laporan kenaikan gaji, di mana antar tabel Organization Unit, Position Class, Employee, SK Employee, dan laporan gaji saling berkesinambungan satu sama lain. Contohnya pada Organization Unit. Di sini terdapat tanda refresh, terdapat opsi buat menambahkan data, meresearch data, serta menghapus dan mengedit. Berikut adalah cara untuk menambahkan data. Jadi tadi klik add, terus menambahkan, misalkan kita isi sebagai hubungan luar. Kita simpan, di mana hubungan luar sudah terinputkan, lalu kita mengedit jadi hubungan biasa. Data sudah teredit, lalu kita mencoba mencari melalui tombol search, lalu kita menghapus data. Oke, di mana data sudah terhapus.
selanjutnya yaitu position class, di mana position class ini di dalamnya terdapat tingkatan jabatan, titik, dan lamanya karyawan bekerja dengan ada gaji dasar sebesar 5 juta. Lalu ada gadas new. Gadas new ini adalah kenaikan gaji dari karyawan setiap tahunnya. Di sini juga terdapat fitur add position class, pencarian data, research, dan halamannya. Kita mencoba menambahkan position. Jadi satu dengan gadasnya kita mencoba 8.900. Lalu kita simpan. Di mana data sudah terinputkan, lalu kita mengeditnya. Sudah terganti di gadas old-nya, terganti menjadi 900.000, lalu kita coba untuk menghapus. Oke, untuk fiturnya kita mencoba untuk mencari position class dengan tingkatan karyawan 1 dengan lama bekerjanya masih 0, jadi masih. Nah, di sini nanti langsung muncul apa yang kita inginkan. Di organization unit dan position class merupakan data inti dari aplikasi gaji karyawan. Selanjutnya adalah tabel employee, di mana terdapat NIP pegawai, nama pegawai, position class-nya, organization unit, tempat lahir, dan tanggal lahir. Di mana di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan data, meresearch, lalu mengedit dan menghapus, serta ada fitur untuk halamannya. Kita mencoba untuk research data pegawai 30. Jadi nanti di sini langsung muncul tentang pegawai 30, pegawai 330, dan sebagainya yang kita inginkan. Lalu kita mencoba menambahkan data. Di sini option employee position dan organization unit sudah terhubungkan pada tabel sebelumnya. Makanya di sini saat kita memilih langsung ada pilihan dari 1.0, 2.04, tingkat jabatan 2 dengan lama bekerja 2 bulan, seperti itu. Kita mencoba menginputkan data dengan NIP-nya employee. Kita save. Di mana ini tadi sudah terinputkan dengan nomor induk pegawainya yang saya masukkan tadi 4.535 dengan KAJC Airport, dengan organization unitnya Airport Site Facilities Section, place of birth-nya Surabaya, date of birth-nya 2021. Dimana nanti coba kita akan hapuskan. Nah, data tadi yang kita hapus sudah terhapus. Berikut adalah tampilan untuk tabel employee, di mana tabel employee terdapat NIP, employee name, position class, organization unit, place of birth, serta date of birth. Di mana juga terdapat fitur untuk menambahkan data, mereset data, merefresh, untuk hapus data, edit data, serta halamannya.
Serta di sini bisa menunjukkan berapa data yang akan ditampilkan pada layar. Contoh 50 data, di sini akan menampilkan sebanyak 50 data. Selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan data karyawannya. Di sini juga untuk fitur penambahan karyawan ada reset dan save. Kita klik save. Setelah itu sudah terinputkan dengan NIP-nya yang tadi kita inputkan. Kita coba untuk mengedit data. Untuk place of birth-nya kita ganti dengan Surabaya. Kita simpan. Untuk place of birth pada NIP 1000 yang tadi kita edit sudah tergantikan dengan Surabaya. Selanjutnya kita coba untuk hapus. NIP tadi sudah terhapuskan, data tadi sudah terhapuskan. Kita mencoba untuk search nama pegawai yang bernama Ima. Jadi nanti di sini sudah dicarikan dan menampilkannya sesuai apa yang kita cari. Jadi hanya employee name bernama Ima yang muncul saja. Selanjutnya terdapat fitur yang tabel SK employee, di mana di sini berisikan data kenaikan gaji. Datanya terdapat fitur tampilkan data, tambah data, serta edit data. Di mana kita mau hanya bisa menampilkan data bulan mana saja dan tahun ganjil atau genap yang akan ditampilkan. Jadi di sini hanya menampilkan nama-nama pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji, misal di bulan Januari tahun ganjil, di mana kita memilih dua tahun, yaitu tahun ganjil dan tahun genap, supaya aplikasi ini tujuannya dapat digunakan dalam jangka panjang, di mana tahun ganjil terdapat 2021, 2023, 2025, atau kan tahun genap seperti 2022, 2024, dan sebagainya. Di sini kita akan mencoba menampilkan gaji pada bulan Januari dan tahun ganjil. Di sini muncul sekitar 47 pegawai yang akan mengalami kenaikan pada bulan Januari di tahun ganjil. Tahun ganjil ini menyesuaikan dengan tahun sekarang. Ini misal tahun 2021. Di sini juga terinputkan bahwa SK Gadas yang baru untuk suatu pekerja akan naik pada tahun 2021. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk menambahkan data, di mana di employee sini untuk NIP 4000 atas nama Angga belum terinputkan di SK employee. Mari kita inputkan. Ini. Selanjutnya kita mencoba fitur untuk menambahkan data. NIP dari pegawai yang belum terinputkan adalah NIP 4000 dengan bulan 22, di mana kode pengisian bulan 11, yaitu untuk Januari masuk tahun ke ganjil, 12 Januari tahun genap, 21 Februari tahun ganjil. Maka kita akan mencobakan 22, yaitu Februari pada tahun genap. Masa kerja yang akan digunakan misal 12 bulan masa kerja dari pegawai tersebut. Kita simpan, kita cross check, kita cari yaitu di bulan Februari tahun genap. Kita tampilkan data lagi, ternyata data sudah terinputkan. Selanjutnya kita mencoba edit data. Kita coba edit data dengan melakukan SK Gadas New, di mana setiap SK Gadas New kita ganti misal tanggal 5 2020, lalu kenaikan gaji pada tanggal 24 2022. Seperti ini, karena kenaikan gaji di sini setiap
2 tahun sekali kita update. Kita cari lagi bulan Februari tahun genap, kita tampilkan data, di mana data SK Gadas Old dan SK Gadas New semua dari tabel ini sudah otomatis untuk terganti. Karena SK Gadas Old, SK Gadas New setiap bulannya itu tanggal dan tahunnya selalu sama. Jadi langsung kita edit jadi satu, langsung otomatis untuk terganti semua, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan kenaikan gaji, di mana kita juga dapat memilih terdapat bulan dan tahun ganjil dan tahun genap, serta ada fitur untuk menampilkan data dan mengekspor data serta mengeprint data. Di mana di sini kita dapat memilih bulan yang kita ingin melihat, misal di bulan Januari tahun ganjil. Di sini terdapat laporan dari kenaikan gaji dan ada beberapa sambungan foreign key dari beberapa tabel seperti organization unit, position class, employee, serta SK employee, di mana terdapat NIP, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, position class-nya berapa di organization unit mana, masa kerjanya berapa, SK Gadas Old yang keluar berapa, SK Gadas New kapan, Gadas Old-nya berapa, Gadas New-nya berapa. Jadi kita mencoba untuk menampilkan bulan Februari tahun genap. Terdapat 9 pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji. Di mana laporan gaji karyawan ini kita langsung dapat mengetahui gaji pegawai yang sekarang berapa serta gaji yang akan datang itu berapa. Jadi langsung otomatis di sini pada Gadas New langsung terinputkan gaji yang akan diterima pegawai yang akan datang tanpa harus menginputnya satu-satu. Dimana kita dapat mencoba ada tombol print, misalkan di PT Angkasa Pura I Juanda di bulan 1 tahun 1. Jadi ini sudah langsung auto print. Selanjutnya untuk ekspor tahun ganjilnya, seperti ini. Sudah langsung terinputkan dan terekspor untuk menjadi Excel. Dan ada fitur logout untuk mengeluarkan aplikasi dari ininya dan langsung kembali untuk ke halaman login. Dan begitu presentasi dan pendemoan aplikasi dari kelompok saya. Apabila ada salah atau kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.